Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 17 Mei tahun 2021. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi aku beritahukan kebenaran kepadamu. Lebih baik bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Berpisah untuk bertemu kembali. Kata-kata ini sering disampaikan oleh seseorang yang hendak pergi meninggalkan orang-orang yang dekat. Apakah itu karena tugas yang telah selesai, atau tempat tinggal yang baru, atau keharusan karena kepentingan banyak orang, dan lain sebagainya. Yesus tahu bahwa waktunya tidak lama lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebagai Tuhan, guru dan sahabat yang baik, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dan memberitahukan bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Kepergiannya untuk kepentingan dunia ini, bukan untuk kepentingannya pribadi. Tentunya kepergiannya membawa dampak yang sangat tidak menyenangkan bagi murid-muridnya. Bukankah Tuhan Yesus pernah berjanji menyertai para muridnya senantiasa sampai akhir zaman jika kita baca Matius 28 ayat 20. Jika Dia pergi, bukankah artinya Dia tidak akan lagi menyertai mereka? Di sini Tuhan Yesus menyingkapkan tentang keberadaan Allah Tritunggal. Yesus akan pergi kepada Bapa, sementara Roh Kudus akan turun. Jadi penyertaan Tuhan tetap berlaku. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong adalah parakletos. Secara harafiah berarti pribadi yang mendampingi atau memberi pembelaan. Itulah pribadi yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk menolong para muridnya. Tentunya banyak hal yang belum betul-betul mereka pahami selama mengikut Yesus. Namun Roh Kudus akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menolong mereka memahami dan memberitakan ke seluruh dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kenaikan Yesus ke surga tidak membatalkan janji penyertaan Tuhan kepada muridnya. Roh Kudus, pribadi yang diutusnya, berkenan tinggal dalam hati orang-orang percaya dan juga hati kita. Dialah yang menolong kita mengingat dan memahami pengajaran Yesus kepada kita, serta bagaimana cara kita untuk memberitakan kebenaran kepada dunia ini. Di samping itu, Roh Kudus akan menjadi penghibur bagi kita kala kita berduka karena dunia ini. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, dan menguatkan, memberikan sukacita dan juga damai sejahtera bagi kita. Kuasa yang demikian besar itu kita perlukan untuk berjuang di tengah-tengah dunia saat ini. Oleh karena itu saudaraku, miliki dan bangunlah relasi yang akrab dengannya. Biarlah Dia yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon perlindungan serta kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami minta supaya Engkau saja yang memampukan kami melewati hari-hari dalam kehidupan kami. Kami mengerti betapa lemahnya kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu bantu kami dalam segala persoalan dan beban hidup kami yang sedang kami hadapi saat ini. Biarkan penyertaan dari Engkau turun atas kami melalui perantaraan Roh Kudus
dan penyertaan-Mu sepanjang hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus menyertai kita.